Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lela Widya SPD. Saya adalah CGP Angkatan 11 Kabupaten Cianjur dan mengajar di SDN Negeri Ciranjang 2, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang tugas LMS saya di CGP Angkatan 11, yaitu tentang modul 1.1 demonstrasi kontekstual konsep pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak kepada murid. Adapun tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakatnya. Tentunya sebagai seorang guru kita harus bertumpu kepada muridnya, artinya kita harus selalu berpihak kepada murid sehingga dapat menuntun murid sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zamannya. Tak luput dari itu, kita harus selalu ingat semboyan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ingarsa sing tulada. Ingat, sebagai seorang guru, kita harus selalu memberikan contoh yang terbaik kepada peserta didiknya. Kemudian, ingmadia mangun karsa, di mana kita harus selalu membangun motivasi peserta didik. Dan tuturi handayani, kita harus memberikan motivasi atau dorongan penyemangat kepada peserta didiknya. Adapun demonstrasi kontekstual menurut Ki Hajar Dewantara memiliki beberapa poin. Poin pertama yaitu pendidikan tempat persembahyan benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Dengan maksud di sini agar segala unsur peradaban dan kebudayaan dapat tumbuh dengan sebaik-baiknya dan dapat kita teruskan kepada peserta didik kita, bagaimana nanti anak cucu kita yang akan datang. Kontekstualisasinya adalah setiap siswa memiliki karakter dan budi pekerti yang berbeda-beda sejak dilahirkan, dan mereka adalah cikal bakal kebudayaan yang harus dibimbing untuk mengisi peradaban masyarakat dan bangsa sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Contoh nyatanya adalah membekali siswa sesuai dengan kebutuhan masing-masing dan sesuai dengan perkembangan teknologi pada zamannya. Kemudian untuk poin yang kedua, pendidikan di sini merupakan segala daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikirannya, dan jasmani peserta didik. Dengan maksud di sini supaya kita dapat memajukan kesempurnaan hidupnya, yakni kehidupan dan penghidupan peserta didik selaras dengan alamnya dan masyarakatnya. Dan kontekstualisasinya yaitu memberikan materi pembelajaran yang seimbang antara budi pekerti, pikiran, dan jasmani. Contoh nyatanya bisa diimplementasikan kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, dan kesehatan tubuh melalui olahraga. Demonstrasi kontekstual. Poin yang ketiga, berikan kemerdekaan dan kebebasan kepada peserta didik, bukan kemerdekaan yang leluasa. Di sini namun harus terbatas oleh tuntunan kodrat alam menuju ke arah kebudayaan. Perlulah dipakai dasar-dasar kebangsaan agar tetap jangan sekali-kali dasar ini melanggar atau bertentangan dengan dasar yang lebih luas, yaitu dasar kemanusiaannya. Kontekstualisasinya yaitu student center. Di sini kita harus memberikan materi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan setiap peserta didiknya. Kemudian memberikan juga kesempatan kepada peserta didiknya untuk selalu aktif di dalam proses pembelajaran, sehingga siswa dapat mengembangkan kemampuan terbaik pada potensi dirinya. Untuk poin yang keempat yaitu konvergentik teori, di mana peserta didik terlahir diumpamakan sebagai selai kertas yang sudah ditulisi penuh, akan tetapi semua tulisan itu sangatlah suram. Pendidikan di sini berkewajiban dan berkuasa menebalkan segala tulisan yang suram tadi dan berisi baik agar kelak nampak sebagai budi pekerti yang baik. Segala tulisan yang mengandung arti kata-kata jahat hendaklah dibiarkan
agar jangan sampai menjadi tebal, bahkan jika bisa dibikin lebih suram lagi. Kemudian untuk kontekstualisasinya, kita harus ingat bahwa seorang guru di sini harus melakukan atau mengidentifikasi minat dan bakat pada peserta didik. Karena peserta didik memiliki dasar kemampuan yang sudah ada sejak lahir. Sehingga dalam proses pembelajaran, kita harus selalu berpusat pada kemampuan dan potensi diri peserta didik. Bagaimana kita memberikan kesempatan untuk mengembangkan potensi terbaiknya kepada peserta didik. Kemudian membantu juga siswa untuk mengurangi kelemahan dirinya. Misalnya, siswa memiliki kelemahan berbicara atau kurangnya rasa percaya diri ketika berbicara di depan umum, maka dari itu kita harus latih untuk presentasi dengan bahasa komunikasi yang baik sesuai dengan berbudi pekerti luhur. Baiklah, rupanya pemaparan saya mengenai tugas saya pada modul 1.1 ini dicukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.